Bismillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Abi Haji Nasruddin beserta keluarga besar, para Ustaz Haji Ahmad Nasir, Ustaz Ahmad Rifai, Ustaz Wito, dan seluruhnya para sesepuh, Bang Haji Roy, semua jamaah Majlis Ta'lim Hifdzul Amal yang dimuliakan oleh Allah. Mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kitab Tafsir Marah Labid surat Al-Baqarah ayat 134. Dalam pembahasan sebelumnya telah sama-sama kita baca bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berpindah kiblat atas perintah Allah, dan juga Rasulullah memang mendambakan akan pindah kiblat ke Ka'bah lagi. Akan Allah perintahkan untuk memindahkan kiblat ke Ka'bah lagi. Ini dikatakan sebelumnya merupakan satu mukjizat juga. Belum terjadi, belum Rasulullah meminta, tapi Allah udah tahu bahwa sebenarnya Rasulullah ingin pindah kiblat, ingin pindah dari Baitul Maqdis, pindah lagi balik kepada Ka'bah lagi. Maka di sini di ayat yang berikut ini, ayat 143, di sini dinyatakan bahwa apa perpindahan yang sudah diinginkan oleh Rasulullah dan juga semuanya, bahwasannya umat Islam, yaitu pengikut Nabi Muhammad, ini adalah tetap menjadi umat yang sifatnya itu wasaton, umat-umat yang terpilih, sebagaimana pada ayat berikut ini. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Wa kadzalika ay kama hadainakum ila qiblatin hiya awsatul qibali, dan demikianlah, maksudnya karena kami tunjukkan sebagaimana kami tunjukkan kepada satu kiblat, yang kiblat itu adalah kiblat yang paling tengah-tengah, kiblat yang merupakan poros atau pusat dari beberapa kiblat. Seperti itulah ja'alnakum, kami jadikan engkau wahai umat Muhammad ummatan wasaton, umat yang juga sifatnya pertengahan atau moderat. Di sini diartikan khiyaron udulan, yaitu umat-umat yang baik-baik, khair jamaknya khair, kemudian udulan yang adil, mamduhina bil ilmi wal amal, yang dipuji dengan ilmu dan juga dengan amal. Kami jadikan engkau umat Muhammad sebagai umat yang moderat, wasaton, pertengahan, litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian menjadi saksi-saksi kepada manusia yaumal qiyamati, di hari kiamat, anna rusulahum ballagathum, bahwa sesungguhnya utusan-utusan umat, utusan-utusan manusia itu telah menyampaikan kepada mereka tabligh, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan supaya jadi Nabi Muhammad, itu Rasul yang dimaksud Nabi Muhammad, menjadi saksi alaikum atas kalian, ay yashhadu bi'adalatikum, Rasulullah menyaksikan tentang keadilan kalian. Di sini ada kaitannya antara Ka'bah dengan karakter orang-orang Islam, itu ada kaitannya. Ka'bah itu hadirin dijadikan kembali lagi sebagai tempat atau kiblat, dijadikan lagi sebagai tempat madhab sholat. Karena sebelumnya Nabi sempat menghadap ke Baitul Maqdis, ke Sokhrah, itu kira-kira 17 bulan. Kemudian Allah kembalikan lagi ke Ka'bah. Ini alasannya memang Ka'bah itu pusat, adanya di tengah-tengah. Kalau kita lihat secara geografis dibanding Baitul Maqdis atau Sokhrah, batu yang ada di Baitul Maqdis, itu memang lebih condong ke sebelah utara. Tapi kalau Ka'bah benar-benar adanya di tengah. Nah, ini ada kaitannya dengan karakter orang Islam. Orang Islam itu harusnya adalah orang yang sifatnya ada di tengah-tengah. Bagaimana bisa di tengah-tengah? Di tengah-tengah di sini asalnya memang secara harfiah itu tengah-tengah, yang maksudnya ada di pertengahan sehingga mudah orang lihatnya. Orang kalau ada di tengah kan gampang dilihat, dari sisi kanan gampang, dari sisi kiri gampang, dari atas juga gampang, dari bawah gampang. Nah, dari situ orang-orang bisa contoh tuh, bisa mencontohkan atau meneladani umat Nabi Muhammad. Ka'bah dan juga umat Nabi Muhammad sama-sama ada di pertengahan, yaitu pusat untuk dijadikan teladan, untuk dijadikan contoh umat-umat yang lain.
Tapi juga jangan lupa di sini bisa disebutkan sebagai ummatan wasaton, disebutkan umat yang pertengahan, yang moderat, itu bil ilmi wal amal, dengan ilmu juga, dengan amal juga. Kan ada orang yang ilmu doang, ilmu pinter, amalnya nggak ada, yang ngomong doang maksudnya. Nah, umat Nabi Muhammad itu semuanya, ilmunya juga, amalnya juga. Atau ada amal aja, amal ya ibadah tapi nggak ada ilmunya, maksudnya ilmunya nggak sah semuanya. Ya dia puasa, hari tasyrik dia puasa, kan nggak ada ilmunya. Amal aja seneng buat dia puasa, padahal itu puasa yang dilarang oleh Allah, maka nggak ada ilmunya. Umat Nabi Muhammad ada di pertengahan, artinya ilmu dengan amal itu dijaga. Ilmu dengan amal itu benar-benar dijaga keseimbangannya. Ini hifdzul amal namanya. Jadi ngamal juga, tapi majelis taklim juga, ilmu juga di sini. Ada ilmunya, ada amalnya. Pertengahan kurang lebihnya artinya seperti itu ditafsirkan oleh Syekh Nawawi Banten. Ka'bah yang ada di tengah, umat Nabi Muhammad juga ada di tengah. Artinya umat Nabi Muhammad ini sebagai contoh yang terbaik dan juga yang adil sehingga mudah dilihat dari mana-mana. Nah, umat wasatan di sini, umat pertengahan di sini, umat Nabi Muhammad nanti di hari kiamat itu akan menjadi saksi untuk umat-umat sebelumnya, bahwa Nabi Musa, bahwa Nabi Isa, bahwa Nabi Yusuf dan semuanya itu sudah menyampaikan risalah atau menyampaikan perintah-perintah Allah. Karena nanti hadirin di hari kiamat ini ketika para nabi ini melaporkan kepada Allah, para nabi ini bersaksi, ya Allah kami sudah sampaikan apa yang kau perintahkan kepada mereka. Ini orang-orang umat terdahulu ini yang kafir-kafir nih, umat terdahulu yang ingkar pada nabinya, protes juga sama Allah. Enggak ya Allah, enggak, dia nggak nyampein apa-apa, utusan kami nggak nyampein apa-apa kepada kami, makanya kami jadi sesat begini, bukan salah kami, orang nggak ada yang ngingetin. Nah, disitulah baru Allah datangkan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad nanti yang menjadi saksi bahwa betul ya Allah, mereka para nabi-nabi, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Isa, semuanya itu sudah menyampaikan perintah-perintahmu. Dianya aja, merekanya aja yang pada bandel. Jadi yang jadi saksi ntar kita nih. Yang jadi saksi adalah umat Nabi Muhammad, saksi bahwasannya para utusan terdahulu itu sudah menyampaikan perintah-perintah Allah kepada umat-umatnya. Meskipun umat-umatnya itu pada bantah dan pada ngeyel. Ini cerita berikutnya atau riwayat berikutnya. Ruya annal umama yajhaduna tablighul anbiya. Diriwayatkan dalam satu hadis bahwa sungguh umat-umat terdahulu ini menentang tentang tablignya para anbiya atau menyampaikannya anbiya. Yang tadi sempat kita singgung, enggak ya Allah, enggak ada yang nyampein ke kita. Ini umat-umat terdahulu nanti mereka menentang, mengingkari. Fayudhalibullahu ta'ala al-anbiya bil bayinah. Maka Allah menuntut, meminta para nabi untuk mendatangkan bukti atau saksi ala annahum qad ballagu wa huwa a'lam. Ala annahum, bahwasannya mereka para nabi itu sudah mentablik atau sudah menyampaikan, wa huwa a'lamu, padahal Allah itu lebih tahu. Fayaquluna, maka berkata para nabi, ummatu Muhammadin yashhaduna lana, umat Muhammad bersaksi untuk kami, yang menjadi saksi kami bahwa kami para nabi, kami para rasul itu sudah menyampaikan kepada mereka adalah umat Muhammad ya Allah. Kata para nabi itu, fayu'ta bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka didatangkanlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa yashhaduna, maka mereka bersaksi, fataqulul umamul madiyah, maka berkata umat yang terdahulu. Sampai di sini ketika didatangkan umat Nabi Muhammad, ini yang minta didatangkan saksi adalah umatnya Nabi Musa. Maaf, yang minta mendatangkan saksi ini adalah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud dan nabi-nabi sebelumnya. Ini ketika Allah menuntut, kalau kalian sudah tabligh, kalian sudah menyampaikan perintah-perintahku, apa buktinya dan kira-kira siapa yang jadi saksi? Para nabi, Nabi Musa dan lain sebagainya, umat-umat nabi-nabi terdahulu itu bilang umatnya Muhammad ya Allah yang jadi saksi kami. Maka didatangkanlah umatnya Nabi Muhammad, datangkanlah umat muslimin. Nah ketika itu orang-orang kafir
dari orang-orang kafir dari umat terdahulu ini kemudian bilang kepada Allah, fataqulul umamul madiyah min aina araftum wa antum ba'dana, dari mana kamu tahu sedangkan kamu itu setelah kami. Bisa dipahamin ya, gimana jadi saksi, orang kami ini kan lebih dulu hidupnya, kok kalian datangnya yang belakangan kok bisa jadi saksi. Fayaquluna, maka umat Nabi Muhammad berkata, tuh alimna, Ustaz bukan alamana, alimna dalika, kami mengetahui itu bi akhbarillah, dari kabar-kabar Allah, fi kitabihi natik, dalam kitabnya Allah yaitu Al-Quran yang berbicara, ala lisani nabiyyihi shadiq, atas lisan nabinya yang benar, fayu'ta bi Muhammadin, maka kemudian didatangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayus'alu, maka ditanyakan an hali ummatihi, tentang keadaan umatnya Nabi Muhammad. Fayuzakkihim, maka Nabi Muhammad membersihkan, artinya membersihkan tuh meyakinkan kebenarannya umat Nabi Muhammad. Wa yashhadu bi adalatihim, dan juga bersaksi akan adilnya umat Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Isa misalnya, umatnya Nabi Musa yang kafir-kafir, protes juga dia. Lah kalian kan datangnya sesudah kami kan lebih dulu, kami kan hidupnya sebelum kalian, bagaimana mungkin kalian bisa bersaksi kalau kami itu bersaksi bahwa Rasul-Rasul, utusan-utusan itu sudah menyampaikan perintahnya kepada kami. Bagaimana kalian bisa tahu? Maka jawaban umat Nabi Muhammad nanti di hari kiamat, kami tahu dari Al-Quran. Al-Quran yang mengabarkan bahwa kalian orang-orang Yahudi menyembah Uzair. Al-Quran yang mengabarkan bahwa Nabi Musa sebenarnya sudah mengingatkan kalian. Al-Quran yang mengajarkan bahwa Nabi Isa sebenarnya sudah mengingatkan kalian. Semua diceritain oleh umat Nabi Muhammad. Meskipun kita datangnya belakangan, tapi karena kita punya Al-Quran, sudah diceritakan dalam Al-Quran tentang umat-umat terdahulu itu, tentang tablignya atau menyampaikannya para utusan terhadap umat-umat terdahulu, ini sudah diceritakan oleh Al-Quran. Maka ketika itu ditanya, siapa yang bisa membuktikan bahwa kalian benar? Maka umat Nabi Muhammad kemudian menjawab, Nabi kami nanti. Baru Nabi Muhammad datang. Bagaimana dengan kesaksian ini? Maka Nabi Muhammad bersaksi, betul ya Allah, ini umatku yang bersaksi bahwa mereka nabi-nabi itu sudah menyampaikan, dan umatku yang ini nih memang pilihan. Umatku ini memang sudah teruji keadilannya, teruji kebaikannya. Ini arti bahwa umat Islam menjadi saksi untuk para rasul, dan Nabi Muhammad menjadi saksi untuk kita sendiri. Nabi Muhammad nanti yang melakukan tazkiyah. Dalam hukum pengadilan itu tazkiyah, atau hukum babul qadha, pengadilan, tazkiyah itu pernyataan bahwa benar demi Allah bahwa orang ini benar ya Allah, bahwa orang ini adil, bahwa orang ini nggak bohong. Itu namanya tazkiyah. Nabi Muhammad melakukan itu, menyaksikan bahwa umatku ini betul ya Allah, tidak pernah bohong, dan umatku bersaksi bahwa utusan-utusan terdahulu itu sudah menyampaikan risalahmu kepada umat-umat mereka masing-masing. Kemudian di sini qila, ada qaul lain, dikatakan makna qaulihi ta'ala wa yakuna rasulu alaikum syahida, maksud dari Nabi Muhammad menjadi saksi untuk kalian, annahu, bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza da'a ala ummatihi, ketika mendakwa itu maksudnya mengaku, mengklaim bahwa atas umatnya, annahu ballagahum, bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sudah menyampaikan kepada mereka, tuqbila minhu hadhihi da'wa, maka diterima dari Nabi Muhammad dakwah ini. Nabi Muhammad juga mengklaim, ini satu kaul mengatakan, kenapa Nabi Muhammad menjadi saksi? Nabi Muhammad menjadi saksi kepada untuk umatnya, bahwasannya Nabi Muhammad sudah mengklaim atau mengaku, ya Allah, saya sudah sampaikan semua perintah-perintahmu kepada umatku. Ini diterima oleh Allah. Inilah yang dimaksud Nabi Muhammad bersaksi untuk umatmu. Ini kaul yang lain. Wala yutalabu bisyahidin, dan tidak dituntut satu saksi, yashhadu lahu,
yang menyaksikan atas dakwah atau klaim ini. Fasumiyat dakwahu syahadatan, maka dakwanya klaim ini dinyatakan sebagai persaksian min haitsu qabuliha, karena diterimanya syahadah. Wa adami tawaqqufiha ala syai'in akhar, dan tidak ada ketergantungannya syahadah atas sesuatu yang lain. Kalau udah tanpa bukti yang lain, maka itu disebut dengan syahadah atau bukti. Sudah merupakan bukti, udah nggak perlu bukti yang lain. Jamaah rahimakumullah, ini adalah sifat umat Nabi Muhammad yang wasaton, ada di pertengahan, artinya menjaga antara ilmu dan amal. Umat Nabi Muhammad yang nanti menjadi saksi untuk utusan-utusan sebelumnya, bahwa utusan-utusan itu benar-benar sudah menyampaikan. Sifat wasaton ini, pertengahan ini, sesuai dengan Ka'bah yang ada di pertengahan. Karena memang di beberapa kitab fikih itu, kalau menjelaskan tentang Ka'bah, Ka'bah itu dijelaskan ahadul kibali, salah satu dari beberapa kiblat. Berarti ada kiblat-kiblat lain selain Ka'bah. Di antaranya yang kita kenal di sini Baitul Maqdis, Sokhroh, ada kiblat lain. Ada satu lagi yang mengatakan al-Aswaf, kalau nggak salah di Kifatul Akhyar, itu ada di daerah Kufah, itu ada kiblat juga, tapi nggak pernah dipakai. Yang pernah dipakai itu adanya ya di Baitul Maqdis, dan juga ada di Makkah ini yang namanya Ka'bah. Ka'bah ini adanya di pertengahan. Umat Nabi Muhammad juga pertengahan sikapnya, tidak ekstrim, tidak terlalu berat ke kiri, tidak terlalu berat ke kanan. Dunianya dijaga, akhiratnya dijaga, itu juga pertengahan namanya. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha, dan tidaklah kami jadikan kiblat yang engkau dulu menghadap kepadanya, illa lina'lama, kecuali untuk mengetahui mayyatabi'ur rasul, siapa orang yang mengikuti rasul, mimman yang qalibu ala aqibai, dari orang yang berbalik kepada lututnya, maksudnya yang murtad atau kembali meninggalkan rasul. Wa ma sayyarna ay wa ma sayyarna lakal kiblat al-an, tidak kami jadikan kiblat yang sekarang, al jihatal lati kunta 'alaiha awalan, yaitu arah yang engkau berada kepadanya sejak awal, wa yal ka'batu, yaitu Ka'bah, tidak kami jadikan menghadap Ka'bah lagi, illa linu'amilahum, kecuali agar kami bermuamalah, agar kami memperlakukan mereka muamalah taman yamtahinuhum, dengan memperlakukan seperti memperlakukan orang yang menguji mereka. Wa na'lamu hina idzin, dan wa na'lama hina idzin, dan di sini kami tahu man yatabi'ur rasula fit tawajjuhi, siapa orang yang mengikuti rasul dalam menghadap ilama umira bihi, kepada arah yang diperintahkan. Mimman yartaddu an dinil Islam, dari orang yang murtad atau kembali jauh dari agama Islam. Kata Allah, tidak kami jadikan Ka'bah sebagai kiblat lagi, balik ke Ka'bah lagi, ini kecuali untuk mengetahui siapa orang yang nurut sama Nabi Muhammad dan siapa yang enggak. Padahal Allah itu tahu, hadirin. Allah itu tahu sebenarnya yang enggak nurut nih bakalan siapa nih. Wah, nih kelompok ini bakal enggak nurut dan bakal murtad, pindah dari agama Islam, gara-gara kiblatnya Allah suruh ngadep ke Ka'bah lagi, maka orang-orang ini akan pindah agama, atau orang-orang ini akan meninggalkan Islam. Allah udah tahu. Cuma di sini muamalataman yamtahinuhum, kayak gini, guru di sekolah ya, udah tahu nih bocah nggak pernah belajar, nggak pernah masuk juga, bolos mulu, pokoknya bolos mulu. Kalau ujian, guru pasti tahu nih yang bener begini ujian mah nggak bakal lulus. Betul apa enggak? Betul. Tapi kalau kagak dikasih soal ujian, tiba-tiba dibikin kagak naik aja, protes juga. Gimana ya, orang saya kagak pernah ujian kagak naik, gimana? Uji dulu dong. Nah, Allah juga begitu. Sebenarnya Allah tahu yang model begini nggak bakal nurut nih. Begitu aku pindahkan ke Ka'bah kiblatnya, pasti dia murtad. Allah tahu itu. Cuma untuk membuatnya jadi nyata, ada buktinya, maka dibuat perintah madhab kiblat Ka'bah lagi, supaya tahu, supaya jadi
Jadi terbukti bahwa nih orang-orang ini sebenarnya adalah orang-orang yang murtad. Dan benar ada sekelompok orang yang kemudian murtad karena mereka menganggap bahwa saat menghadap Baitul Maqdis itu mereka menganggap bahwa oh Islam itu sama seperti agama Yahudi, kiblatnya sama seperti agama Yahudi. Ya paling tidak mereka suka juga dengan agama Yahudi, ikut. Nah begitu suruh pindah lagi ke Ka'bah, maka mereka nggak mau ikut Nabi Muhammad. Di situ baru ketahuan orang yang nurut atau orang yang tunduk kepada perintah Allah dan orang yang menentang perintah Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli lil Ka'bah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang dulu, karena itu artinya lampau, dulu itu Nabi salat menghadap Ka'bah. Falamma hajara, ketika hijrah, umira bis sholati ila sakhrati Baitul Maqdis, maka diperintahkan untuk salat menuju batu atau sakhrah di Baitul Maqdis. Nah, kita bahas sakhrah itu batu di Baitul Maqdis, tempat Nabi Muhammad take off. Tahu take off? Jadi berangkat dari situ. Berangkatnya dari batu itu, kemudian Mi'raj. Kalau Isra itu kan perjalanan darat dari Makkah ke Palestina atau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra. Nah, Mi'raj itu naik. Nabi Muhammad naiknya dari Sakhrah. Nah, dari situ, dari Sakhrah itu, Sakhrah sempat dijadikan kiblat. Begitu Nabi Muhammad hijrah sampai di Madinah, sholatnya pindah, enggak madhab Ka'bah tapi madhab Sakhrah. Kalau kita bayangkan, Ka'bahnya itu adanya di sebelah utara, Ka'bahnya itu adanya di sebelah selatan, sedangkan Sakhrah itu adanya di sebelah utara. Jadi benar-benar balik. Jika di Madinah itu berarti balik arah 180 derajat. Nabi Muhammad diperintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Kenapa? Ta'allufan lil Yahud, supaya mu'allaf atau qulubuhum itu maksudnya dilembutkan. Ta'allufan lil Yahud, supaya lulut, untuk melulutkan orang Yahudi, supaya orang Yahudi ikut juga kepada Islam. Fasalla ilaiha sab'ata asyara syahron, maka salatlah Nabi menuju atau menghadap ke Baitul Maqdis, Sakhrah Baitul Maqdis, selama 17 bulan, setahun lebih salat. Tapi ini benar perintah Allah, bukan salah kiblat kayak Bang Andi, bukan. Emang pindah kiblatnya dari Ka'bah suruh pindah ke Baitul Maqdis. Tsumma hawala ilal Ka'bah atau tsumma huwila ilal Ka'bah, kemudian dipindahkan lagi madhab ke Ka'bah. Wartadda qaumun minal muslimin, dan murtadlah sekelompok orang dari kaum muslimin ilal yahudiyati, kepada agama Yahudi. Wa qalu, dan berkata kaum yang murtad itu, raja'a Muhammadun ila dini abaihi, Muhammad udah balik ke agama bapaknya, kata orang-orang munafik, orang-orang yang murtad itu. 18 bulan begitu Allah perintahkan balik lagi ke Ka'bah sholatnya, maka sebagian orang Islam yang lemah imannya itu ada yang kemudian pindah ke agama Yahudi. Oh enggak, saya mah sholatnya tetap madhab Baitul Maqdis kayak orang-orang Yahudi. Maksudnya bukan tetap agama Islam, bukan, tapi dia ngikut agama Yahudi karena pengennya madhab ke Baitul Maqdis. Enggak mau tunduk kepada Nabi Muhammad. Ini mu'amalataman yamtahinuhum. Allah melakukan ini agar ketahuan siapa yang nurut, siapa yang bangkang. Padahal kalau Allah nggak begitu, Allah tahu nih nggak nurut nih orang yang begini nih, nggak nurut, Allah tahu. Cuma Allah berikan perintah menghadap Ka'bah itu supaya ketahuan, supaya nyata-nyata. Karena kalau nggak dibuat nyata gitu, nggak ada bukti. Allah tiba-tiba masukin nerakanya kan nggak mungkin. Maka harus ada pembuktian. Wa in mukhaffafatun minat tsaqilah, ini asalnya innaha, in mukhaffafah. Wa innaha kanat, ai sesungguhnya at-tauliyata ilal Ka'bah, balik menghadap Ka'bah, lakabiratan, kanat lakabiratan, itu sungguh berat, syaqqatan maksudnya sangat sulit, ala nasi, atas manusia, illa 'alal ladzina hadallah, kecuali atas orang-orang yang sudah Allah berikan petunjuk, minhum, dari annas, dari mereka, wa hum at-tsabituna 'alal iman, mereka ini adalah orang-orang yang tetap imannya. Perintah-perintah seperti ini perintah mansuh, istilahnya ada perintah tapi di revisi atau dihapus
diganti dengan perintah lain, ini memang sulit dan berat kecuali orang-orang yang memang Allah kuatkan imannya. Jangankan pada masa Rasulullah, pada masa sekarang kan kita begitu juga. Ganti lurah deh coba dah. Kalau lurah yang ini, wah saya mau lurah, tahu deh saya kalau lurah yang ini saya suruh kerja bakti apa aja boleh dah. Tapi lurah yang sekarang, lurah yang sekarang mah ini kering semuanya misalnya begitu. Oh enggak. Itu ganti itu aja begitu, ganti perintah atau ganti yang merintah aja kadang-kadang kalau imannya nggak kuat itu bisa berubah. Nah, apalagi ini ganti perintah menghadap Ka'bah atau menghadap ke arah yang sebelumnya pernah ada. Sampai bilang orang-orang ini yang murtad bilang, Muhammad udah balik lagi ke agama bapaknya dulu, madhab ke Ka'bah lagi, madhab ke berhala yang banyak itu. Udah nggak usah ikut Muhammad, kita ikut Yahudi aja. Ada yang bilang begitu. Berat, perintah ini berat kecuali orang-orang yang memang Allah berikan petunjuk dengan iman yang kuat. Ayat ini ditutup dengan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidak ada siapa Allah liyudhi'a imanakum, itu sekalipun menyia-nyiakan iman kalian. Kalau ada lam terletak setelah makana, namanya lam juhud. Lam juhud itu tidak akan pernah terjadi. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya ay thabatakum 'alal iman, tetapnya kalian pada iman, bal a'adda lakumus thawab, tetapi Allah menyiapkan untuk kalian ganjaran. Tetapnya iman kalian ikut Nabi Muhammad tanpa bisa digoda, tanpa bisa dipengaruhi oleh orang-orang Yahudi, itu tidak akan Allah sia-siakan dan akan Allah balas. Kaul yang berikutnya, imanakum bil kiblatil mansukhah wa salatikum ilaiha. Iman kalian dengan kiblat yang dihapus, maksudnya kiblat Baitul Maqdis, wa salatikum ilaiha, dan salat kalian menuju kepada Baitul Maqdis, ini tidak akan disia-siakan. Ai fa innallaha la yudhi'u tasdiqakum biwujudi tilka salat. Maka sungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan benarnya kalian dengan wajibnya salat tersebut. Artinya 18 bulan salat itu tetap ada ganjarannya. Bukan berarti kemarin madhab Baitul Maqdis ya percuma dong kita. Madhab Baitul Maqdis kemarin 18 bulan sama Nabi Muhammad nggak ada pahalanya. Enggak, tetap ada pahalanya. Ini maksudnya Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Ada satu kaul juga yang mengatakan bahwa ini sebagian orang-orang muslim itu sedih karena ada keluarga mereka yang meninggal ketika kiblatnya belum dipindahin Ka'bah lagi. Nah yang kayak begitu gimana? Sampai kepada Nabi Muhammad, maka ayat ini kemudian menjelaskan bahwa tidak apa-apa, Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian, sholat orang tua kalian yang udah terlanjur madhab Baitul Maqdis, itu tetap akan Allah berikan ganjaran, nggak ada yang percuma. Maka Allahu liyudhi'a imanakum. Demikian kita juga hadirin, kita juga iman kita, yakin kita kepada Allah itu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Pasti ada ganjarannya. Dan juga pasti ada pertolongan Allah yang datang pada kita. Masalah seberat apapun, ada problem, ada kesulitan-kesulitan, kalau kita masih ngaji, masih mohon sama Allah, berarti masih ada iman apa enggak tuh? Ada iman, pertolongan pasti datang. Enggak akan ada yang sia-sia. Tidak akan Allah sia-siakan doa kita, tidak akan Allah sia-siakan ngaji kita. Karena Allah juga janjikan orang yang ngaji itu akan diberikan kemudahan. Wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Untuk orang yang ngaji itu Allah musahhilil khair. Allah yang mempermudah kebaikan-kebaikan. Innallaha binnasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah terhadap manusia, maksudnya terhadap orang-orang beriman, laraufur rahim. Itu banyak kasihnya, rahimun dan juga sayang. Fala yada'u salatahum ila Baitul Maqdis. Maka tidak membiarkan, menyanyiakan Allah, tidak menyanyiakan salat mereka ila Baitul Maqdis, kepada Baitul Maqdis. Allah rauf dan rahim terhadap orang-orang mukmin. Kita tahu sifat rahim itu memang sifat rahimul akhirah. Rahim itu artinya sifat sayang Allah cuma kepada orang mukmin. Beda sama Rahman. Kalau Rahman, orang kafir juga dikasih.
Orang kafir ada yang sehat, terus umurnya panjang, duitnya banyak. Ya yang sholat sebaliknya. Yang sholat duitnya dikit. Nah berarti orang kafir itu dapat kebagian sifat Rahman Allah. Dunia. Tapi kalau Rahim, ini khusus untuk orang mukmin. Rauf itu lebih sayang lagi atau lebih tinggi lagi tingkatnya dibanding Rahim. Rauf itu Allah sayang betul kepada orang-orang mukmin. Itu namanya Rauf. Sifat Nabi Muhammad diantaranya Rauf. Harisun alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Satu-satunya Nabi yang punya sifat Rauf Rahim ya Nabi Muhammad doang. Sama persis dengan sifat Allah ini. Innallaha bin nasi la Raufur Rahim. Nabi Muhammad juga Raufur Rahim. Sifatnya sama dengan Allah. Nabi Muhammad berakhlak dengan akhlak Allah. Qad nara taqalluba wajhika fis samai wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat.